warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Biokimia 2 beranggotakan 3 orang. Saya Sarinya Nabelta dengan ujung NIM 062. Saya Ranti Oktaviani dengan ujung NIM 038. Saya Yasa Ika Saputri dengan ujung NIM 046. Cloning gen. Tujuannya, mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Cloning gen merupakan proses memperbanyak segmen DNA tertentu dalam jumlah besar dengan memanfaatkan teknik rekayasa genetik modern. Proses ini dilakukan dengan cara mengisolasi gen target, kemudian memasukkannya ke dalam vektor seperti plasmid untuk diperbanyak di dalam sel inang, biasanya bakteri. Tujuan utama cloning gen adalah untuk memahami fungsi gen secara lebih mendalam, menghasilkan protein tertentu seperti insulin atau enzim, serta mengembangkan organisme transgenik yang memiliki sifat unggul. Selain itu, teknik ini juga berperan penting dalam bidang medis, pertanian, dan penelitian biologi molekuler untuk mendukung inovasi dan pengembangan teknologi di masa depan. Alatnya ada handphone, buku, dan laptop. Prosedurnya: 1. Mempelajari dan memahami materi teknik cloning gen. 2. Memahami proses yang berkaitan dengan cloning gen. 3. Menjelaskan tentang proses yang berkaitan dengan cloning gen. 4. Edit video yang telah dibuat dengan semenarik mungkin. Pada vaksin COVID-19 dilakukan dengan mengisolasi gen protein spike SARS-CoV-2, kemudian memasukkannya ke dalam vektor seperti plasmid atau virus yang dilemahkan. Vektor ini dimasukkan ke sel inang untuk menghasilkan protein spike dalam jumlah besar. Protein tersebut digunakan sebagai antigen atau melalui vektor langsung untuk memicu respon imun. Metode ini memungkinkan produksi vaksin yang cepat, aman, dan efektif tanpa menggunakan virus hidup berbahaya. Cloning gen dalam fermentasi makanan seperti yogurt dan keju melibatkan bakteri yang telah dimodifikasi menggunakan cloning gen. Contohnya, Lactobacillus yang telah dikloning dengan gen tertentu dapat meningkatkan produksi enzim laktase, sehingga yogurt lebih mudah dicerna oleh orang yang intoleran laktosa. Cloning gen untuk tanaman hias berwarna-warni bertujuan menghasilkan warna bunga yang lebih beragam dan menarik. Warna bunga dikendalikan oleh pigmen seperti antosianin, carotenoid, dan betalain yang diatur oleh gen tertentu. Melalui teknik ini, gen dapat dimodifikasi atau ditambahkan untuk mempengaruhi pembentukan pigmen. Contohnya pada mawar biru, gen penghasil delphinidin dari tanaman lain seperti petunia dikloning dan dimasukkan ke dalam mawar menggunakan vektor Agrobacterium tumefaciens. Hasilnya mawar dapat menghasilkan warna kebiruan. Teknik ini juga memungkinkan pembentukan warna gradasi atau pola unik pada bunga. Bahan-bahan utama dalam proses cloning. Pertama, fragmen DNA merupakan gen target yang akan dikloning dalam proses cloning gen. Kedua, vektor molekul DNA yang membawa gen target ke dalam sel inang melalui transformasi membentuk DNA rekombinan. Ketiga, sel inang organisme seperti bakteri, jamur, tumbuhan, atau hewan yang menampung vektor dan memperbanyak DNA rekombinan saat membelah. Keempat, enzim restriksi dan ligase, di mana enzim restriksi memotong DNA pada lokasi spesifik, sedangkan enzim ligase menyambung fragmen DNA untuk membentuk DNA rekombinan. Langkah-langkah dalam cloning gen. Yang pertama, persiapan DNA sel total. Langkah pertama dalam proses cloning gen adalah persiapan DNA yang diinginkan atau fragmen DNA target. Persiapan DNA target dilakukan dengan mempertimbangkan jenis prosedur permohonan DNA yang paling sederhana, di mana seluruh komplemen DNA dari sel bakteri diperlukan. Prosedur preparasi DNA total dari kultur sel bakteri dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada kultur bakteri, kedua sel-sel dipecah, ketiga ekstrak sel, diperlakukan pemurnian, keempat larutan DNA yang dihasilkan terkonsentrasi. Kedua, persiapan DNA plasmid bertujuan memisahkan plasmid dari DNA kromosom. Kultur bakteri ditumbuhkan, dipanen, dan diekstrak, lalu protein dan RNA dihilangkan. Salah satu metode pemurnian adalah sentrifugasi gradien kerapatan ETBR CSCL yang memisahkan DNA berdasarkan kerapatan. DNA plasmid murni diambil, ETBR dihilangkan dengan N-butanol, dan CSCL melalui dialisis. Karena jumlah plasmid sedikit, amplifikasi plasmid diperlukan untuk meningkatkan jumlahnya sebelum digunakan sebagai vektor cloning. Ketiga, pembentukan DNA rekombinan. DNA rekombinan dibuat dengan memotong DNA dan plasmid PBR322 menggunakan enzim restriksi yang sama, misalnya BAM-H1, sehingga terbentuk ujung lengket. Fragmen DNA target kemudian disisipkan dan disambungkan oleh DNA ligase menghasilkan plasmid rekombinan yang membawa gen target. Keempat, transformasi adalah proses memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel bakteri agar dapat diperbanyak. Bakteri yang berhasil menerima plasmid akan membentuk koloni berisi banyak salinan DNA. Tujuannya menghasilkan DNA dalam jumlah besar dan memastikan tiap koloni membawa satu jenis DNA. Beberapa bakteri dapat menyerap DNA secara alami, tetapi E. coli biasanya perlu perlakuan CCL2 dan kejut panas agar DNA dapat masuk ke dalam sel. Kelima, seleksi rekombinan dilakukan dengan memanfaatkan gen resistensi antibiotik E. coli yang membawa plasmid, misalnya PBR322 dapat tumbuh pada media mengandung antibiotik. Setelah inkubasi awal tanpa antibiotik, untuk membedakan plasmid rekombinan digunakan inaktivitas gen, misalnya pada PUC8 koloni biru non-rekombinan, koloni putih rekombinan. Pada gambar ini dapat kita lihat pada bagian pertama presipitas DNA hewan, DNA diendapkan dengan kalsium fosfat lalu diserap sel. Yang kedua, fusi liposom pada hewan, DNA di bawah liposom bergabung dengan membran masuk ke inti. Ketiga, transformasi protoplas
pada tumbuhan, dinding sel dihilangkan, DNA masuk, dinding terbentuk kembali, tumbuh jadi tanaman baru. Jadi kesimpulannya, cloning gen adalah teknik rekayasa genetika untuk membuat salinan DNA digunakan dalam vaksin, pangan, dan pertanian. Tahapnya meliputi isolasi DNA, pembentukan DNA rekombinan, transformasi ke sel inang, dan seleksi. DNA dapat dimasukkan ke sel dengan berbagai metode dan teknologi ini penting untuk pengembangan kesehatan pangan dan inovasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.